Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kenalin, kita dari kelompok 2. Ini pertama kalinya kita bakal ngomongin soal isu kontemporer. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Kita bakal memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya Yunisa Diva Lukiana, biasa dipanggil Diva. Perkenalkan, nama saya Alfazrin Banapon. Teman-teman bisa panggil saya Alfa. Halo. Kalau nama saya Hafiz Mahmud Ahmad, biasa dipanggil Hafiz. Halo, aku Yunita. Salam kenal ya. Salam Halo, kenal, Teh. Mbak Halo Yunita, salam kenal. Nah, karena semua udah perkenalan nih teman-teman, jangan lupa komen ya. Enggak sih, langsung komen. Kita bakal ngomongin nih soal isu kontemporer. Tapi sebelumnya nih, sebelum masuk isu kontemporer, mungkin teman-teman pada bingung nih, isu kontemporer itu apa sih? Nah, isu kontemporer itu merupakan kelompok-kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan secepatnya. Nah, dalam isu itu juga biasanya berdampak berupa ancaman, tanggapan, gangguan, hambatan kepada masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, ada beberapa isu yang nantinya akan kami pilih, terus kami analisis, apa sih yang sebaiknya nih butuh penanganan cepat, butuh rekomendasi dari penyebab-penyebab isu-isu tersebut. Ada beberapa isu yang kita akan kaji, akan kita pilih. Nah, yang pertama itu ada isu hate speech. Nah, hate speech seperti kita tahu nih, bahwa beberapa waktu yang lalu BPK sempat terkena kasus, ada beberapa pegawai kami yang melakukan penyalahgunaan. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya beritanya kayak apa. Ya, udah rame soalnya. Itu udah tuh rame di media sosial. Rame banget kan. Nah, jadi hal itu tuh menimbulkan hate speech di media sosialnya BPK. Di antaranya nah itu tuh berpengaruh. Tapi ya pengaruhnya yang besar itu ke instansinya itu sendiri. Ke masyarakat itu tidak terlalu berpengaruh seperti apa karena BPK sendiri sudah memberikan penanganan dan rilis yang cukup buat isu tersebut. Benar. Buat jawab isu tersebut ya. Benar sekali. Nah, yang selanjutnya ada isu kedua, yaitu isu korupsi. Nah, apa sih sebenarnya fungsinya BPK nih, isu korupsi ini? Sangat banget sih isu itu. Ya. Kan isu korupsi itu benar-benar merugi. Sangat serius. Iya, dan dia memang terjadi udah lama ya, dari zaman Kerajaan Nusantara. Udah ada banget isu itu. Betul. Nah, isu itu tuh udah rame banget, dan itu tuh kayak jadi akar budaya kita nggak sih? Sayangnya, perannya BPK sudah dinormalisasi. Benar. Perannya BPK itu sebagai pendeteksi, dia itu mencegah buat terjadinya korupsi. Cuman kan selama ini terjadi terus nih si korupsi ini, ya nggak sih? Iya, betul. Yang kedua, perannya BPK setelah terjadinya korupsi itu, dia menjadi seorang yang kayak menjadi saksi kalau orang itu tuh kayak iya nih emang terdapat penyalahgunaan ada dana yang missing tapi kita nggak tahu, mungkin kayak gitu. Nah, cuman karena lingkup korupsi ini sangat besar dan menspesifikasikannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi peran BPK di sini tuh juga perlu berkolaborasi dengan beberapa instansi. Jadi kayak tanggung jawab si korupsi itu tuh bukan cuma kita doang. Bukan hanya BPK aja. Betul. Setiap dari instansi juga perlu punya penanganan korupsi itu sendiri. Nah, di isu yang ketiga ini ada namanya kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara. Di mana kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara ini gimana setiap entitas itu tuh mengelola keuangan negaranya, mengelola keuangannya. Nah, entitas ini tuh sebenarnya tuh masih banyak entitas-entitas yang melakukan hal yang lalai dalam pelaporan keuangannya. Akibatnya apa nih? Nah, seperti yang ada di data BPK, mengungkapkan ada 14.501 permasalahan di 2021, di mana yang mana banyak banget. Tahu nggak nilainya berapa? Berapa? 8,37 triliun. Ya kan? Gila. Itu tuh pemeriksaan semester 1 tahun doang.
Jadi tuh kayak, Dan itu baru semester 1 ya? iya benar banget. Iya. Dan itu tuh meliputi kayak 6.617 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internnya, terus ada 7.512 permasalahan ketidakpatuhan loh dalam peraturan Patuhan. perundang-undangan itu. Nah, yang itu nilainya besar banget, 8,26 triliun. Nah, Dalam satu ada juga semester. sih permasalahan-permasalahan lainnya tuh yang sekitar 113,13 miliar. Nah, isu yang terakhir ini menjadi permasalahan yang cukup serius kan, karena Ya, ini betul, kan betul, betul, betul. BPK sendiri tuh bisa menangani itu dan juga Secara langsung. harusnya bisa menjadi satu lagi. Ternyata permasalahan ini tuh cukup permasalahan yang sustain, sudah lama. Dari jadi Dari 16 kapan? tahun terakhir ini dari tahun 2005 Wow. sampai dengan 30 Juni 2021. BPK itu telah menyampaikan 600 ya sekitar 600.000 lebih rekomendasi hasil pemeriksaan entitas yang diperiksa nih. Jadi ada sekitar Oke. 288,78 triliun, berarti sekitar 280 triliun ya. Itu tuh Betul. kumulatif ya, yang belum yang Oh, iya. diperiksa. Nah, sementara yang sudah ditindaklanjuti oleh entitas, kemudian penyetoran penyetoran ke kas negara, kemudian perusahaan itu sekitar 113 triliun, belum setengahnya. Jauh banget ya. Iya, belum Nggak nyampe setengah. setengahnya malah. Itu belum Itu Bisa sampai cuma 50%. nggak nyampe Nah. 50%, bahkan itu nggak nyampe 20% malah. Iya kan? Nah, makanya itu kalau menurut mungkin tingkat kepatuhan ini tuh menjadi isu yang penting buat kita bahas nggak sih? Ya, nggak sih? urgent banget nggak sih? Setuju, Urgent, setuju, karena ini itu urgent. mempengaruhi Karena punya dampak Sangat kemana-mana. sustain. dampak yang Iya. besar, karena kita perlu juga kalau misalnya uang-uang itu sudah terbayarkan, kan itu bisa diputar lagi untuk perekonomian masyarakat lebih luas. Betul, 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 Nah, betul. Betul, sebab- itu pembangunan juga sangat penting. Benar banget. Tapi penyebab-penyebabnya itu tuh apa aja sih sebenarnya? Gitu. Nah, penyebab-penyebabnya itu kurang lebih seperti itu sudah menjadi hal yang seperti normalisasi ya dari 2005 hingga saat ini 2021. Dari 600.000 hanya sekitar 100 ribuan yang direkomendasi. Itu menurut saya pribadi itu adalah kurangnya tindak lanjut sih dari hasil laporan keuangan sebelumnya. Seperti ada kayak normalisasi, mungkin tindak lanjutnya ada, tapi mungkin tidak optimal, entah seperti kurangnya SOP untuk membuat tindak lanjut, ataupun dari entitasnya mungkin menganggap tidak ada sanksi yang kuat yang dapat mengikat, sehingga seperti ketika ditindaklanjut, nggak apa-apa, mungkin sanksinya nggak terlalu ketat. Itu mungkin salah satu alasan juga kenapa kejadian ketidakpatuhan ini sangat sustain ya. Terus selain itu, yang saya baca juga, ini kurangnya pemahaman terhadap petunjuk teknis pengelolaan keuangan negara, yaitu antara lain disebut kurangnya SDM yang memahami bidang yang dikelola, yang itu pun juga mungkin menjadi salah satu penyebab penyebab kejadian ini terus-menerus karena ditangani oleh pihak yang tidak semestinya, yang Iya, benar banget. kurang Dan kompeten. Data itu udah sempat dipaparkan oleh Pak Gunarwanto di pertemuan kita pertama kan, kalau masih banyak loh dari CPNS itu tuh adalah orang-orang yang masuk ke situ, tapi tuh background-nya bukan di situ sebenarnya. Ya mungkin itu menjadi salah satu faktor juga, sehingga mereka tuh mungkin mereka tidak berpengalaman, tidak mempunyai knowledge dan skill di bidang pengelolaan keuangan negara, laporan dan lain sebagainya, tapi mereka berada di sana, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut terjadi aja gitu di sana. Dan itu penting sih sebenarnya buat jadi concern kita. Benar. Betul sekali. Selanjutnya ada apa tuh? Kurang lebih itu seperti itu, kurangnya SDM, seperti celah hukum yang sanksi yang kurang kuat, kemudian sistem yang kurang kuat juga mungkin ya, karena hal ini sudah normalisasi, mungkin kayak ini sudah biasa, jadi kayak di lingkungan ini juga tindak lanjutnya mungkin tidak penuh seperti seharusnya, mungkin sudah menjadi hal yang biasa, kurang lebih seperti itu sih. Kepatuhan entitas dalam menggunakan keuangan negara itu memiliki beberapa dampak yang cukup serius sebenarnya, gitu. Karena mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berbagai macam dampak yang akan terjadi adalah yang pertama mungkin menyebabkan kurangnya penerimaan negara, sehingga memperburuk kondisi keuangan negara itu sendiri. Ya, kalau kondisi keuangan negara buruk kan berarti mempengaruhi dan mengancam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara dong. Benar sih. Iya. Benar banget. Iya. Nah, benar, dan itu masih dampak besarnya.
tanpa kita sadari dia tuh punya dampak-dampak kecil loh. Nah, salah satunya apa? Misal, katakanlah dampak kecilnya adalah akan terus meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Padahal kita tahu sejak COVID-19 kemarin, tingkat kemiskinan di Indonesia tuh meningkat gitu. Nah, kalau kasus ini masih kita biarkan, ya dampaknya makin serius lagi. Tingkat kemiskinan di Indonesia tuh akan sulit untuk dipecahkan masalahnya gitu. Jadi akan terus tetap meningkat kalau memang penerimaan keuangan negara tuh sedikit gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi negara kita. Nah, tentunya akan tidak stabil gitu. Nah, kalau udah ngomongin masalah pertumbuhan ekonomi, udahlah, itu pasti akan merembes kemana-mana, inflasi dan lain sebagainya, kenaikan harga bahan pokok dan lain sebagainya, itu ancaman yang cukup serius sebenarnya. Dan itu yang akan merasakan adalah siapa kalau bukan masyarakat. Masyarakat. Itu komponen paling utama dari negara kita, masyarakat gitu. Dan yang terakhir adalah satu hal yang nggak terjadi sekarang, tapi terjadi di masa yang akan datang, yaitu kita memberikan besar ya. Iya, karena besar. coba kalau kondisi keuangan negara kita itu semakin sedikit atau memburuk, maka akan menanggung ini itu tuh bukan kita, bukan yang saat ini ada yang memimpin pemerintahan, tapi nanti generasi kita ke depannya dia akan menanggung semua itu. Dan itu kasihan dong. Kita kayak ya jahat banget gak sih kita ngasih meninggalkan warisan buruk ini ke mereka dan mereka tuh nggak tahu apa-apa. Iya nggak? Warisan kejahatan. Iya, kita ngasih warisan yang jahat buat mereka. Ya. Orang tuh pengen dapat warisan yang enak ya. Ini kok dapat warisan yang jadi beban negara tuh gimana? Iya, sangat disayangkan sih. Jangan sampai. Iya, dan itu menurut saya itu perlu jadi concern kita. Apalagi kita di BPK dong, kita punya andil yang cukup kuat nih. Nah, untuk bisa meminimalisir itu karena saya yakin kalau untuk mencegah dalam waktu dekat mungkin nggak bisa, tapi kita bisa untuk meminimalisir biar hal itu tidak terjadi. Tapi saya bingung sih, kira-kira kalian punya nggak sih rekomendasi atau saran mungkin yang bisa kita gunakan sebagai BPK ya, sebagai pemeriksa gitu, untuk meminimalisir hal-hal itu gitu. Nah, kalau misalkan ya, tadi kita dengar penjelasannya dari Mas Hafiz nih, kan tadi Mas Hafiz sudah ngasih banyak banget nih penyebab sampai terjadinya ketidakpatuhan yang emang setiap tahun terjadi gitu kan, yang selalu ditemukan sama BPK. Nah, kita jabarin satu-satu ya. Yang pertama tuh kan tadi Mas Hafiz bilang kurangnya SDM yang memahami bidang yang dikelolanya. Berarti kita sebagai pemeriksa BPK itu berarti harus ngasih rekomendasi nih ke instansi tersebut yang pokoknya instansi tersebut agar kedepannya itu dalam proses rekrutmennya itu bisa sesuai sama bidang yang dikelolanya. Jalan gitu ya, Mbak? Ya, iya benar. pengelolaan keuangan negara. Nah, nanti jurusannya itu emang yang sedikitnya memahami lah. Terus Mas Hafiz tadi bilang kurangnya latihan teknis nih dalam pengelolaan keuangan negara. Berarti BPK itu harus memberikan rekomendasi nih, harus adanya pembinaan atau pelatihan ke pegawai yang di bidang tersebut gitu, ya nggak sih? Iya. Berarti mungkin maksudnya kayak ini ya, setelah selesai periksa, kalau memang ada temuan ketidakpatuhan terhadap laporan keuangan tersebut, ya bisa aja tuh langsung dibina kali ya si auditinya, biar kesalahan itu nggak terjadi lagi gitu ya. Nah, itu ya nggak sih? Terus yang ketiga nih, belum adanya sanksi yang mengikat. Nah, kalau di sini aku pernah baca nih dari websitenya BPK sendiri, di siaran pers BPK tentang ketentuan pemberian sanksi. Jadi BPK itu emang nggak bisa punya kewenangan buat, maksudnya BPK tuh emang nggak punya kewenangan kan buat ngasih sanksi. Iya kan kita nggak bisa ya. Cuman bisa ngasih rekomendasi kan. Tapi BPK itu dapat memberikan tahap peringatan kalau rekomendasinya itu nggak ditindaklanjutin. Jadi nih, kalau misalkan emang nih, apalagi nih ya sampai nggak direspon sama sekali sama auditinya atau instansi tersebutnya, ya BPK bisa ngelaporin ke penegak hukum gitu. Contohnya ya. Nih, kalau contohnya nih, misalkan instansi tersebut itu pakai penggunaan uang dinasnya itu buat pribadi. Terus jumlahnya itu besar, ya berpotensi ini merugikan. Berarti kan harus ada pengembalian kan? Iya, pengembalian ke negara nih, kembalian ke dinas tersebut gitu. Nah, kalau misalkan emang nggak ditindaklanjutin, emang nggak direspon sama mereka, ya BPK bisa
misalkan awalnya memperingati, ya lambat tahun kalau misalkan emang sampai bener-bener nggak direspon sama sekali, ya BPK bisa ngelaporin nih ke penegak hukum buat ditindak lanjut. Berarti bisa ya Mbak melakukan tindak lanjut kayak gitu. Iya. Berarti Terus itu juga faktor SDM-nya nggak punya nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalitas nggak sih kalau mereka pakai uang negara buat keperluan pribadi? iya, Betul. Iya, betul. Bisa juga nggak sih si Sangat. auditor, kita sebagai auditor ya, kedepannya kan kita bakal jadi auditor nih. Nah, Hmm. bisa juga tuh kita campaign ke mereka, kita ngejelasin ke mereka kalau kita ketika menghadapi situasi kayak gitu tuh ada nilai-nilai harus kita terapkan ya, mungkin bisa juga sih dihimbau ke mereka biar meminimalisir hal itu gitu. Terus yang keempat nih, sistem yang lemah kan, kurang kuat kan tadi sistemnya. Iya, kurang kuat tadi. BPK itu berarti memberikan rekomendasi kalau sistemnya itu emang harus segera diperbaikin, jangan sampai biar nggak ada celah. Kayak gitu. Biar nggak ada celah. Gitu. Iya sih. Paling nggak meminimalisir lah. Nah, betul. Benar banget Mas Terus Hafiz. yang terakhir nih, kurangnya tindak lanjut dari hasil laporan keuangan sebelumnya. Jadi BPK ini emang perlu memantau apakah rekomendasi yang BPK kasih itu tuh ditindaklanjuti atau enggak. Terus udah sampai mana nih rekomendasinya dikerjain gitu. Jadi pemeriksa BPK itu tuh memang harus ngejaga komunikasi nih sama instansi tersebut. Maksudnya tuh harus komunikasi dengan si auditinya mengenai temuan itu. Jadi emang harus dipantau lah pokoknya gitu deh. Diikutin terus ya, udah nggak kayak gitu. Always keep in touch, always keep in Bener touch banget. pokoknya. Betul. Gitu. Menarik ya, teman-teman. Menarik. Soalnya isu ini tuh juga isu yang maksudnya sampai saat ini tuh masih jadi hal yang jadi concern BPK juga nggak sih? Karena memang kita lihat kalau dampaknya itu sangat besar, nominalnya juga nggak sedikit. Dan nominalnya itu kalau memang benar diolah Dan dengan baik itu warisan kejahatannya. Iya, apalagi warisan-warisan yang akan dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya itu kasihan banget sih. Mereka nggak tahu apa, tapi mereka tanggung gitu. Iya, dan terus. Oke. Udah ya? Atau masih ada lagi? Oke. Menarik nggak sih isu-isu kayak gini tuh? Buat dibahas, buat kelanjutannya juga menarik sih sebenarnya. Menarik, kalau ada mungkin, Iya, atau mungkin ada isu-isu yang lebih menarik atau yang lagi trending topik saat ini mungkin yang harus kita bahas. Tapi karena kita keterbatasan waktu ya jadinya biar aja nanti kalau memang teman-teman yang lain punya isu, atau mungkin punya ide ataupun mungkin punya saran, iya bisa banget tuh komen di bawah, nanti kita bisa diskusi nanti di kolom komentar. Of course pasti kita akan diskusi di bawah. Pokoknya komen aja teman-teman punya rekomendasi isu apa ataupun punya rekomendasi terkait dengan permasalahan yang sudah kita bahas tadi, karena itu jadi hot topic jadi masukan tadi. juga nggak sih buat kita? Betul, karena kita yakin kalau apa yang udah kita bahas di sini itu masih punya batasan-batasan, dan tadi kita lupa disclaimer di awal kalau kita jadi disclaimer kan kita apa yang kita sampaikan di sini itu berdasarkan hasil riset kita dan juga beberapa opini yang kita sampaikan. Benar. Gitu. Jadi point of view kita akan kita sampaikan. Iya, opini kita yang rada-rada gimana mungkin bisa dikoreksi di bawah juga, boleh banget. Jadi buat pengetahuan teman-teman yang nonton juga nggak misleading atau kayak gimana, ya nggak sih? Jadi kita terbuka banget buat masukan. Terbuka untuk masukan dan kritik. Karena ya namanya masukan perlu banget untuk semakin berkembangnya kita ke depan gitu. Betul. Mungkin itu aja sih. Pokoknya tetap manfaatkan kolom komentar, berikan pertanyaan-pertanyaan ataupun berikan pendapat-pendapat teman-teman di kolom komentar kami. Oke? Jangan lupa komen. Jangan lupa komen teman-teman. Sampai di sini aja kali ya. Nanti kita bakal ketemu lagi. Oke guys. Dadah. Oke guys. Yuk. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.